Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan memujanya dengan pujian yang setinggi-tingginya sebagai tanda rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Tentu dengan harapan syukur kita tersebut menambah nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur pula kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menyampaikan risalah, yang telah menunaikan amanah dan menasihati ummah
dan berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya, hingga sampailah agama ini kepada kita seperti yang dijanjikan Allah tabaraka wa taala, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Perkara ini, agama ini akan sampai kemana? Sampainya siang dan malam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian doa kita untuk para orang tua, para guru, para ustadz, buya dan umi kita yang punya jasa mengajarkan kita ilmu yang mengangkat derajat kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, hidayah dan maunah dan inayah sampai akhirnya husnul khatimah. Yang sudah mendahului kita, semoga Allah mengampuninya, menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, melimpahkan rahmat kepadanya, khususnya ayah dan ibu kita dan karib kerabat kita, sahabat dan ahli taulan kita. Khusus lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang pada pagi ini kita belajar kepadanya. Masih yang berkaitan dengan an-nahi, anwa'u an-nahi, macam-macam larangan. Al-sifatun nahi, nahillahi wa rasulih. Kita terakhir sampai masalah al-ahwal, keadaan-keadaan yang dilarang melakukan akad nikah padanya. Alis kadzalik, ya, di antara yang dicontohkan oleh beliau adalah menikahi dua saudari kandung atau menikahi bibi dan keponakannya. Masa? Ya, sekaligus awalnya. Kalau lepas itu? Semuanya tak boleh. Ke atas tak boleh, ke bawah tak boleh. Nah, jadi atau nikah yang ke-5. Terus apa lagi? Nikah di hari Jumat. Boleh, alhamdulillah. Nikah pada sedang ihram. Sah? Nikah sedang ihram. Terus nikah syigar. Bukan siri, nikah syigar. Nikah mut'ah. Atau kontrak. Nah, kemarin di awal mukaddimah kita sudah sebutkan bahwa larangan itu kembali kepada 3 hal. Masih ingat Pak ini? Buka lagi catatan. Buka catatan nyontek namanya. Yang pertama, bahwa larangan itu ditujukan kepada zatul manhi anhu. Zatnya yang dilarang itu, sesuatu yang dilarang itu langsung. Misalnya, apa misalnya? Syirik. Sah? Jadi bila seseorang melakukan syirik, misalnya menyembelih atas nama selain Allah. Nah, di sini sembelihannya rusak atau tidak? Rusak. Artinya tidak halal. Atau tidak, ya, tidak sah dan tidak halal. Karena apa? Karena larangan berkaitan dengan zatil manhi, yaitu menyembelih itu sendiri yang dilarang atas nama selain Allah. Nah, yang kedua, larangan itu berkaitan dengan fawat asy-syart, berkaitan dengan syaratnya. Apa contohnya Pak Edi? Nikah tidak ada wali. Karena syarat menikah mesti ada wali. Kalau tak ada wali, maka tidak sah juga. Setelah nikah, jatuhkannya talak dalam keadaan haid.
Sah apa tidak? Kenapa? Karena berkaitan dengan syaratnya. Karena tak sah atau syarat talak itu adalah di waktu suci. Maka berkaitan dengan asyarat. Nah, yang ketiga, enggak yang pertama, enggak yang kedua. Nah, ya, tidak syarat dan tidak pada zatnya itu sendiri. Misal kita curi, bukan kita, orang lah, masa kita pula. Ada orang mencuri bejana, lalu dia isi dengan air keran rumahnya, lalu dia berwuduk di situ. Sah tidak wuduknya? Kenapa? Tidak berkaitan dengan syarat dan zatnya. Yang dilarang mencurinya. Nah, itu mencuri tidak ada kaitan dengan wuduk. Maka wuduknya sah, tetapi berdosa. Oleh sebab itu jangan mencuri. Nah, jangan mencuri. Masa awak beramal tapi berdosa. Jelas Pak? Nah, sekarang orang melakukan ritual agama. Nah, yang tidak ada bimbingannya atau tidak ada dalil dan hujah. Amalannya batal atau tidak? Dia membuat amalan ibadah tertentu. Dah mulai bangun dah. Tidak sah. Kenapa? Tidak bisa kok, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Banyak yang tak ada sunnah Nabi tapi sah-sah saja. Nah, karena berlarangan berkaitan dengan zatil manhi. Apa itu zatil manhinya? Larangannya berbuat bid'ah. Sah? Nah, sekarang yang dilakukan bid'ah itu sendiri. Berarti amalannya fasid. Itu makanya amalan bid'ah tidak berpahala atau tidak diterima, tak sah. Jelas? Karena al-nahyu yata'allaq bidzati al-manhi anhu. Jelas Pak? Bapak salat di samping ahli bid'ah. Boleh, kenapa enggak? Tapi kan dilarang dekat-dekat ahli bid'ah. Nah, gimana itu? Karena larangan itu tak berkaitan dengan zatil manhi. Zatil manhi. Oleh sebab itu salat apa sah? Jelas? Wallahul musta'an. Jelas? Nah, sekarang masuk ke masalah ini. Nikah syighar. Larangannya berkaitan dengan zatil manhi atau syaratnya atau hal di luar itu. Tahu nikah syighar? Lupa. Bukan. Nikah syighar barter. Nikah barter. Barter. Lupa ya. Yang saya Pak. Kan orang lain lah, bilangnya kita. Bapak, kita kan tidak mau yang kayak gini. Nah, kenapa? Saya gambarkan kembali ya. Ada seorang laki-laki A memiliki anak perempuan. Laki-laki B memiliki anak perempuan. Masing-masing cinan pada anak temannya. Tahu cinan? Naksir. Nah, lalu dia bilang, bagaimana kalau kau nikahkan anakmu dengan aku? Nah, saya siap menikahkan kamu dengan anakku pula. Berarti tidak ada walaisa bainahuma mahrun. Tidak ada maharnya.
Jelas? Nah sekarang larangan ini berkaitan dengan al-manhi zatihi atau berkaitan dengan syaratnya atau tidak berkaitan sama sekali? Tidak berkaitan. Berarti sah nikahnya. Antum berbeda mazhab dengan Imam Syafi'i. Beda mazhab dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya beliau ketika menyebutkan fanahnu nafsakhu hadza kullahu minan nikah. Kita memfasakh, menganggap batil, fasid seluruh nikah ini. Fi hadhil halat allati naha anha, pada keadaan-keadaan yang dia larang ini. Bimithli ma fasakhna bihi manha anhu mimma dzukira qablahu. Sama dengan kita membatalkan hal-hal yang dilarang daripadanya seperti sebelumnya. Berarti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam hal ini mengatakan bahwa nikah mut'ah dan nikah syighar adalah yata'allaq bi dzatil manhi atau bi syartihi. Oleh sebab itu dia sebutkan kemarin di akhir kita pelajaran kita semalam, waqad yukhalifuna fi hadza ghairuna. Bisa saja selain kita berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ini, seperti Syekh berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau melihat bahwa mahar pada asalnya dia bukan syarat sah, maksudnya syarat disebutkan dalam akad. Tapi apakah dia syarat sah nikah atau tidak? Enggak syarat. Berarti boleh enggak punya mahar? Terus apanya? Itu berbeda lagi dengan sepakat. Kan para ulama menyebut nikahnya tidak sah karena tidak ada mahar. Berarti mahar adalah syarat. Antum lupa. Yang dimaksud tidak syarat kemarin itu adalah tidak syarat disebutkan dalam akad. Bukan tidak syarat. Dia syarat sah. Nah. Tapi tidak syarat disebutkan dalam akad. Makanya akad tanpa menyebutkan mahar disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia syarat. Nah, sekarang mulai menarik pendapatnya. Balik ke Imam Asy-Syafi'i nampaknya. Berkaitan tidak dengan syarat? Berkaitan. Maka nikah syighar, nikah fasid. Nikah yang tidak sah. Nah. Artinya kalau nikah syighar itu pakai mahar jadi sah. Iya, sah. Mau coba silakan. Coba silakan. Nah, ada nampak? Artinya kan itu tidak khusus hanya untuk syighar. Untuk seluruh nikah kan juga jadi tidak boleh kalau nggak pakai. Iya. Cuma kenapa ini disebut? Karena di masa jahiliyah ini termasuk sesuatu yang biasa dilakukan, viral. Makanya dalam Islam dilarang. Dilarang. Nah, sudah merupakan tradisi. Makanya kepada para ahli tradisi Islam tradisional, ingat ini, tidak semua tradisi yang dijalankan dan baik menurut ahlinya dibenarkan dalam syariat. Ini kan banyak yang pro Islam Islam tradisional. Nah, tradisi itu ada yang diterima karena disahkan syariat atau tidak ada dalil syar'i yang melarang. Tidak ada dalil syar'i yang melarang. Misalnya bersiacuang atau bersisombong, petatah petiti, boleh enggak? Ketika mengantau tando, ngantar uang penaik. Ketika melamar, meminang, boleh enggak pakai bahasa-bahasa pantun itu? Boleh. Kenapa boleh? Enggak ada dalil yang melarangnya. Sah? Enggak ada dalil yang melarangnya. Nah, yang seperti ini teruskan.
teruskan. Tapi kalau ada tradisi, misalnya santriwati wajib mencium tangan kiai, timbal balik pula macam fotokopi. Cium. Nah, gimana itu? Tidak sama. Ini langsung hukum syari. Ini tradisi yang tidak boleh tidak boleh teruskan. Dia tradisi menurut kita itu ada tradisi sebagai adab seorang murid kepada guru. Tetapi ternyata syariat ada yang membolehkan, Pak. Ada ulama-ulama besar juga yang membolehkan. Nah, sebab Nabi kita alaihissalatu wassalam tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Adapun yang dikemukakan dalil-dalil, ya, semisal beliau dipegang tangannya oleh seorang jariyah, seorang anak perempuan, dalam riwayat amah, yaitu seorang budak perempuan, lalu diajak keliling Madinah olehnya. Nabi ikuti. Nah, kalimat amah ditafsirkan dengan riwayat jariyah, dan jariyah adalah anak perempuan fi muqtabali umriha, anak perempuan yang belum balik. Orang belum balik. Maka perempuan yang belum balik boleh dipegang tangannya? Serius nih? Digendong aja boleh. Ya, tapi hati-hati. Ya, kalau yang punya kelainan jangan. Nah, ya. Secara hukum boleh, karena dia belum balik. Tapi kalau setelah balik, tapi kalau ada yang punya kelainan, jangankan anak perempuan, anak laki-laki pun tidak boleh dipegang. Makanya ada di kalangan para fuqaha disebutkan bahwasanya melihat anak-anak laki-laki yang belum berjenggot, kan cantik tampaknya sebagian kan, apalagi anak-anak orang luar negeri itu kadang-kadang lebih cantik pula dari perempuan. Iya, maka mereka melarang adanya anak-anak yang seperti itu hadir di majelis-majelis seperti ini. Ada para ahli hadis, ahli fikih, ya, dia melarang yang hadir di tempat saja hanya yang berjenggot saja. Kalau ada yang masih remaja belum berjenggot, tidak boleh masuk. Seperti gurunya Imam An-Nasai, ya, atau gurunya Imam Abu Dawud, Al-Haris bin Miskin Al-Misri. Jadi ketika dia bawa anaknya pergi, anaknya masih belum balik, ya, dibawanya menuntut ilmu, ya, maka tidak dibolehkan oleh syekh masuk. Akhirnya terpaksa dengar di balik pintu. Nampak segar sebagian orang, para ulama mengatakan ini sah tidak samanya atau tidak. Ini urusan nanti di usul hadis, masalah hadis nanti. Mau bahas sekarang juga, jangan selesaikan ini dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Syekh mengatakan, Imam Al-Syafi'i, waqad yukhalifuna fi hadza ghairuna. Bisa saja sebagian dari saudara kita berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka tidak memandang itu sebagai syarat. Tidak sebagai syarat. Wa huwa maktubun fi ghairi hadzal mawdi'. Dan ini dituliskan pada tempat selain ini. Misalnya dalam kitab Ikhtilaful Hadis halaman 238 sampai 241, 254 sampai 257, dan kitab Al-Juz 5 halaman 68 sampai 72. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa mithluhu ayyankihal mar'ata bighairi izniha fatujiza ba'du fala yajuz li'anna al-aqda waqa'a manhiyan anhu. Sama dengan yang di atas atau yang sebelumnya, seseorang menikahi perempuan atau menikahkan perempuan bighairi izniha, tanpa izinnya. Lalu setelah terjadi akad, fatujizu ba'du. Setelah terjadi akad, tidak juga bisa ditolak nampaknya, ya, dia bolehkan. Fala yajuz. Kata Imam Syafi'i, tetap tidak
tidak sah. Li'annal aqda waqa'a manhiyan anhu. Karena akad terjadi pada keadaan dilarang. Jadi larangan berkaitan tidak dengan zat. Larangan itu berkaitan langsung. Tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan izinnya. Izinnya apa? Diam. Kalau dia tidak bantah berarti iznuha sumatuha. Izinnya anak perempuan itu kalau dia ditanya diam, apalagi tersenyum. Apalagi kalau dia yang bilang, ayah kalau tak nikahkan sekarang aku pergi. Itu lebih lagi. Kalau sekarang kan payah pula yang cari perempuan yang diam izinnya kan. Ayo ya, mantap tuh ya. Ya memang Allah musta'an. Pendidikan kita hari ini, sekolah-sekolah kita seolah-olah menanggalkan rasa malu dari anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Ya mulai daripada mereka duduknya ada dicampur seling laki perempuan. Yang kedua, setiap acara selalu yang ditampilkan perempuan. Cobalah kalau MC yang paling bagus adalah perempuan. Di mana-mana. Sampai menjalar pula ke masjid-masjid. Ya, saya pernah menghadiri acara, nampak masuk masjid di mihrabnya ada perempuan, cantik pula. Lalu saya tanya sama imamnya, ada berganti imam sini semua. Saya kira imamnya sudah berganti, bukan Ustaz, di MC. Saya sengaja, bukan tak paham. Saya sebenarnya kalau bisa, iya kalau di masjid acaranya jangan lagi perempuan yang maju. Tidak ada lagi yang sakral lagi nampaknya di acara kita. Sebab apa? Pokoknya mesti perempuan. Dalam sholat saja tidak boleh nengok perempuan, sah? Boleh nengok perempuan sampai rukuk, sampai sujud? Tidak boleh. Makanya Nabi SAW meletakkan sab perempuan paling baik di paling belakang, sab laki-laki yang paling buruk yang paling belakang. Supaya apa? Jangan bertemu, apalagi bertembung laki-laki dan perempuan. Cuma karena kita sudah jauh dari masalah ini, sehingga kadang-kadang dalam acara-acara, khususnya acara resmi, ya masuk pemerintahan di dalamnya, sehingga tidak ada yang memberikan masukan kepadanya, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya terpaksa awak ikut-ikut ya deh Pak ya. Ya kita tidak punya andil sama sekali. Nah, disinilah perlunya orang-orang yang mengetahui agamanya untuk mengatur segala kegiatan keagamaan. So kalau diatur orang yang tidak mengetahui agamanya atau mengetahui tidak menjalankannya, sama juga. Kan sudah sering kita bilang, orang tuh salah atau tersesat karena dua hal. Satu, tidak berilmu. Sesat dia. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Ya, dia berilmu, tahu. Bukan orang biasa, cuman tidak mengikuti. Apa nak ikuti? Kalau kira laki MC tidak asik dosanya. Kan itu masalahnya. Laki-laki ya kan pernah juga karena sampaikan. Bisa tidak senam bersama itu ya yang laki-laki di lapangan, yang perempuan di kalau di lapangan lawannya apa? Di kolam. Di ruangan. Kan ada studio apa stadion tertutup atau olah tertutup. Bisa enggak? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Orang main aja olahraga di hall tertutup kan? Main bulu tangkis, main basket dan sebagainya, hall tertutup. Kenapa perempuan enggak bisa di situ? Bisa apa enggak? Bisa. Jawabannya apa? Tidak mau bapak-bapak ini hadir Ustaz. Oh, bukannya. Jadi rupanya senam itu bukan untuk senam kesehatan, tapi senam kenikmatan. Itu. Jadi memang sudah disalahgunakan. Padahal bahayanya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus instrukturnya
Yang di laki-laki, perempuan yang perempuan. Pokoknya harus juga dicampur nampaknya. Akhirnya hilang rasa malu pada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perempuan itu Pak, hukum asalnya pemalu. Kalau laki-laki pada asalnya enggak tahu malu. Nah, pada asalnya pemalu juga kita. Tapi hari ini enggak. Seolah-olah digiring kita untuk menghilangkan rasa malu itu. Allahu musta'an. Jadi akhirnya terjadi apa yang terjadi karena tadi orang banyak tahu tapi tidak mengikuti apa yang dia ketahui. Kan tahu lah, tidak mungkin lah orang tidak tahu bahwa mihrab ini untuk laki-laki. Bahwa bagian depan masjid itu bagian laki-laki. Nah, terus sekarang dia boleh jadi tempat imam. Imam pula yang ke belakang jadi. Makanya saya tanya, ganti imamnya. Enggak Ustaz, MC gitu. Ya, maksud saya bukan saya enggak mungkin lah imam berganti. Maksud saya enggak bisa di setel gitu ya. Cuman masalahnya yang punya acara, punya hajatan lebih tinggi daripada kita. Sah. Cuman kita hanya bisa memberikan saran gitu, saran. Kalau sempat saya di posisi itu, masalahnya mudah. Maka tuan-tuan tidak mau nunjuk saya. Itu masalahnya. Saya tidak mau pula kalau masih ada yang mau. Ya, kalau masih ada yang mau, saya tidak mau. Tidak paham Bapak. Jadi presiden, kalau masih ada yang mau mencalonkan, saya tidak mencalon diri. Nah, tunggu aja saatnya. Tidak ada yang mau. Sekarang masih ada yang mau? Oh, masih banyak. Itu makanya tidak berani saya maju. Pasti saya kalah. Pasti saya kalah. Untuk apa maju? Karena sudah pasti kalah. Nah, jadi wali kota, tengok besok ya. Kalau tidak ada yang mau, hubungi saya. Ada nggak yang tidak mau? Kayaknya nggak ada yang tidak mau ya. Kalau gitu saya tidak maju juga. Soalnya saya yakin saya kalah. Pertama tidak punya partai. Kedua tidak punya PT. Tiga tidak punya pendukung. Tidak punya tim sukses. Ya sih? Oleh sebab itu saya tidak mau mencalonkan diri. Tapi tolong kalau tidak ada nanti yang mau beritahu, insya Allah. Ya. Dan hal seperti itu masalah mudah bisa dilaksanakan. Baik, ke sini. Jadi masalah kalau dia menikah wanita tanpa izinnya, lalu setelah terjadi baru diizin, tetap tidak sah. Kata Imam Syafi'i. Apa sebab? Karena pernikahan itu terjadi di saat keadaan terlarang. Dan larangan ini berkaitan dengan al-manhi, yaitu akadnya yang dilarang. Akadnya yang dilarang. Wa mithlu hadza ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bai'il gharar. Seperti itu pula yang dilarang Rasulullah SAW, yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu tipuan, tertipu. Apa contohnya? Menjual buah yang belum jadi, baru bunga putih duriannya sudah dipajak, maka ini tidak boleh. Kapan bolehnya? Setelah ba'da buduwi salahiha. Sudah tinggal lagi buah yang sudah zahirnya tak akan jatuh lagi. Sudah nampak salahnya. Demikian juga kurma. Tidak boleh dijual sebelum nampak sudah jadinya. Demikian juga jual ikan di dalam kolam. Belum jelas ikannya sudah dijual. Nah, atau jual kucing. Sehingga jadi tamsil ya. Padahal jual kucing juga tidak dibolehkan. Nah. Ubi yang masih ditanam. Ubi yang belum dicabut. Iya, tidak boleh juga. Nah, karena dia ada unsur ghararnya. Kemudian wa bai'ir rutab bitamri illa fil araya. Kemudian menjual kurma basah dengan kurma kering. Karena alasan Nabi kemarin, apakah berkurang setelah kering? Iya.
Oleh sebab itu tidak boleh dijual yang kering dengan yang basah. Illa fil araya, kecuali yang dikecualikan dalil al araya. Apa kemarin araya? Lupa lagi. Seorang punya kelebihan kormanya yang kering, cuma tidak punya pohon yang menghasilkan rutab. Maka dibolehkan dia supaya ketika orang lain menikmati buah segar, dia juga ikut. Cuma dengan syarat-syarat kemarin. Masih ingat syaratnya? Secukupnya. Tidak boleh sampai nisab, ya, 5 ausuk. Duna khamsati ausuk. Yang kedua, mesti dibayar kormanya sekarang. Yang ketiga, ditentukan waktunya. Jangan belum ada barangnya sudah dijual. Tidak, mesti jelas mana barangnya. Mana barangnya. Wallahu ta'ala alam. Ini kan pengecualian. Au ghairi zalika mimma naha anhu. Atau sesuatu yang dilarang selain itu. Wa dzalika anna asla mali kulli imri'in muharramun ala ghairihi. Sebab hukum asalnya harta seseorang itu haram terhadap orang lain. Harta saya itu milik saya. Tidak boleh. Haram hukumnya bapak gunakan, bapak ambil, bapak belikan, dan seterusnya. Jelas Pak? Bukan saya aja, bapak juga gitu. Sama. Hukum asalnya harta seseorang tak boleh kita ambil. Karena itu haram. Baik, illa bima uhilla bihi. Kecuali dengan cara yang dengannya dihalalkan. Salah satu adalah dengan cara jual beli. Dengan cara jual beli. Atau dengan cara hibah atau hadiah dan seterusnya, atau warisan. Wa ma uhilla bihi minal buyu' ma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dihalalkan di antara transaksi jual beli selama tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal buyu'i muhillan ma kana aslu muharraman. Dan tak mungkin yang dilarang Rasulullah dari jenis-jenis jual beli, yang dilarang Rasulullah dari jenis-jenis jual beli atau instrumen jual beli, muhillan menghalalkan makana aslu muharraman, menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya saja haram. Min malir rajuli li akhihi, dari harta seorang laki-laki bagi saudaranya. Jadi dilarang oleh Nabi, jangan jual seperti ini. Lalu kita jual juga. Mungkin menghalalkan yang haram hukum asalnya? Tidak mungkin. Wala takunul ma'siyatu bil bai'il manhiya anhu tuhillu muharraman. Dan tidak pula maksiat yang terjadi pada jual beli yang dilarang menghalalkan apa yang asalnya haram. Wala tahillu illa bima la yakunu ma'siyah. Dan tidak mungkin yang asalnya haram itu menjadi halal kecuali dengan sesuatu yang tidak mengandung unsur maksiat. Wa hadza yadkhulu fi ammatil ilmi. Ini masuk dalam semua bidang ilmu. Masuk dalam semua bidang ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Jadi hukum asalnya milik orang haram bagi yang lain. Termasuk istri orang haram bagi yang lain, rumah orang haram bagi yang lain, kendaraan orang haram bagi yang lain. Nah, lalu kita kuasai atau ambil dengan cara yang terlarang. Nah, cara yang terlarang ini bisa tidak menghalalkan yang haram? Tidak. Jelas Pak? Tadi kan anak orang hukum asalnya haram bagi kita. Jangankan dibawa, disentuh saja haram. Lalu kita nikahi dengan cara yang dilarang. Halal dia? Tidak jadi halal. Jelas? Maka Imam Syafi'i ingin katakan, segala sesuatu yang hukum asalnya haram, lalu kita coba menghalalkan dengan cara yang tidak halal. Mungkin menghalalkan? Tidak. Kenapa tidak halal? Karena hukum asalnya larangan itu yaqtadit tahrim,
menyebutnya diharamkan. Jadi akad yang diharamkan atau akad yang dilarang tidak mungkin menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Dah, kalau demikian dah jelas nampak itu Pak. Ya kan dah jelas kan? Ya, kembali lagi kepada pokok permasalahan yang kemarin, bahwa bila larangan berkaitan dengan zatil manhi atau fawatis syaratnya atau syaratnya, maka maka sesuatu yang dilakukan itu tidak sah atau fasid. Sekarang pertanyaannya, jual beli setelah azan kedua hari Jumat, sah jual belinya atau tidak? Sah, tapi dia berdosa. Sah. Ahsant. Yang dilarang bukan jual belinya, yang dilarang adalah lalai dari zikrullahnya. Maka ketika dia jual belinya sah tapi berdosa. Jelas? Karena bukan jual beli yang dilarang, tapi adalah jual beli di waktu itu. Sama dengan sholat memakai baju yang dicuri. Bukan sholat yang dilarang, tapi memakai baju yang dicuri tadi, atau wudhu tadi di bejana yang dicuri. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Besok kita sambung lagi Pak ya. Tidak usah banyak-banyak sekali, tidak habis. Oh, puasa kita. Ya puasa cuti. Masih tetap. Ayolah. Apalagi puasa lebih tak boleh banyak lagi ya. Beberapa ustaz termasuk ustaz. Aha. Masya Allah. Tidak bosan Bapak nah? Tidak. InsyaAllah kita teruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara